Coalition, sebuah panti asuhan Kristen di negara bagian Plateau, Nigeria, diserang dan dihancurkan oleh orang-orang dilaporkan jihad Fulani. Ribuan orang Kristen terbunuh dan puluhan ribu mengungsi setiap tahun karena kekerasan. Nigeria hampir terbelah dua antara Muslim dan Kristen, masing-masing mewakili sekitar 45% dari populasi. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah 2 minggu ya kami tidak di sini karena kami pergi ke desa-desa. Puji Tuhan, ada di satu desa di Jawa Tengah saudara, yang di sana tadinya tidak boleh dibangun gereja, dan akhirnya kita buat konten di tempat itu dan viral sekali videonya, ditanggapi oleh pihak pemerintah. Dan pemerintah sudah memanggil pendeta setempat untuk bernegosiasi. Tetapi pemerintah setempat minta kepada kami supaya kami men-take down. Namun kami tidak take down video itu, masih privat saja. Tunggu selesai ini proses mereka di sana ya. Dan kemungkinan besar kita juga dipanggil di sana. Saudara Bapak sekalian, tadi saya tonton video. Dan dalam video ini saya melihat dan saya mendengar iman saya justru makin dibangkitkan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa aja ketakutan. Tapi kalau saya makin dibangkitkan. Untuk tidak berlama-lama, mari kita tonton saja video ini saudara. Ini dia videonya. Menurut Religious Freedom Coalition, sebuah panti asuhan Kristen di negara bagian Plateau, Nigeria, diserang dan dihancurkan pada 2 Agustus oleh orang-orang dilaporkan jihad Fulani. Panti asuhan itu menampung 147 anak yang semuanya dapat dievakuasi dengan aman sebelum serangan. Para penyerang datang ketika tempat itu menjadi gelap sekitar jam 7 malam, kata seorang penjaga lingkungan kepada Epoch Times. Fulani mendapat dukungan dari tentara Nigeria. Mereka dikawal oleh tentara dengan 3 mobil van tentara. Kami melihat mereka dari jauh datang dalam jumlah, kata penjaga itu. Para prajurit tidak membantu kami. Mereka membiarkan Fulani membakar rumah kami. Panti asuhan itu sekarang tidak dapat dihuni dan anak-anak tetap tersebar menurut Koalisi Kebebasan Beragama. Saat para gembala Fulani bergerak maju di daerah Miago dan Jos, mereka menghancurkan 500 rumah, 5 gereja, dan membunuh 68 orang Kristen, kata sumber berita itu. Banyak yang terluka. Undang-undang Nigeria melarang siapapun memiliki senjata api di Nigeria, tetapi anehnya Fulani memiliki senjata yang persis seperti milik tentara. Nigeria adalah negara terbesar di Afrika dengan total populasi sekitar 200 juta. Ini juga merupakan populasi Kristen terbesar di Afrika dan akan segera menjadi populasi Kristen terbesar di dunia karena sejarah yang panjang dan penuh kekerasan, termasuk penaklukan, kerajaan, dan kolonialisme. Nigeria adalah tempat yang sangat berbahaya bagi orang Kristen. Ribuan orang Kristen terbunuh dan puluhan ribu mengungsi setiap tahun karena kekerasan. Nigeria hampir terbelah dua antara Muslim dan Kristen, masing-masing mewakili sekitar 45% dari populasi, dengan sisanya memegang agama tradisional. Hausa dan Fulani hampir semuanya Muslim, dan utara adalah benteng Islam di Nigeria. Orang-orang Kristen sebagian besar tinggal di bagian selatan Nigeria. Hal ini menyebabkan banyak ketegangan di tengah negara, di mana utara Muslim bertemu dengan Kristen selatan. Ketegangan ini telah ditunjuk oleh banyak orang sebagai krisis sabuk tengah. Pada tanggal 7 Desember, Departemen Luar Negeri AS menambahkan Nigeria ke daftar mereka dari negara-negara tertentu kepedulian untuk menoleransi sistematis, berkelanjutan, pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.
Mohon terus berdoa untuk perdamaian di Nigeria dan agar Tuhan menghibur mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai karena kekerasan. Mohon juga doakan para pelaku penyerang agar mereka diberkati dan mengetahui kebenaran Injil dan menerima Yesus sebagai penyelamat mereka. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat visualnya, sudah dengar beritanya, di mana saudara-saudari kita di daerah bagian Nigeria sana, mereka dapat tekanan yang luar biasa. Panti asuhan dihancurkan, saudara. 68 orang kurang lebih mati terbunuh. Dan mereka semua dianiaya karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Pemerintah nggak bisa buat apa-apa terhadap ekstremis-ekstremis ini, terhadap teroris-teroris ini, boleh saya katakan demikian. Pemerintah sulit untuk menghambat, menghalangi mereka untuk berbuat yang bertindak sesuatu yang luar biasa itu, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Kita puji Tuhan, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat tadi selanjutnya, kalau Anda betul-betul tadi ya dengar ya, sampai itu terbelah dua sekarang. Ada yang Islam, ada yang Kristen, itu mereka tidak bisa bersatu. Artinya satu negara tetapi saling gontok-gontokan. Puji Tuhan di Indonesia ini ya, masih kita bisa bersatu. Saya harap pemerintah juga bisa mengelola masyarakat ini, bisa memanage masyarakat ini dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga kita tidak ada satu sama lain saling gontok-gontokan. Boleh saja kita menceritakan iman kita sesuai dengan keyakinan masing-masing, namun kita tidak boleh ya saling membenci, dan apalagi kalau sampai ada tindakan-tindakan fisik seperti yang kita lihat di video tadi. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak Tuhan bisa saja menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi Alkitab bilang 2 Timotius 1 ayat 7, di situ dikatakan roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Artinya kita tidak boleh takut menghadapi itu semua. Karena memang itu sudah dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 9. Kalau kau mengikut aku, engkau harus memikul salibku. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawa, tapi barang siapa yang berani memberikan nyawanya, dia akan mendapat kembali nyawanya. Jadi kita ikut Yesus itu ada hal-hal tertentu ya. Kita memang diberkati Tuhan, tapi ada dalam hal-hal tertentu kita memang harus menghadapi itu semua. Seperti saudara-saudari kita yang kita lihat tadi, mereka menghadapi aniaya yang luar biasa. Seandainya terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap setia kepada Yesus. Kalau kita baca lagi di Filipi 1:9, kita dipanggil memang bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Bahkan Matius 5 berkata, ayat 9 dan seterusnya, berbahagialah kamu kalau kamu dinista karena kebenaran. Dan di Alkitab mengatakan, saudara, kita orang-orang yang sangat berbahagia kalau kita dianiaya karena Tuhan. Tapi bukan karena kejahatan. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap layan Tuhan seperti yang kami lakukan ini. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap beritakan Injil, tapi dengan santun, dengan baik. Jangan paksa orang untuk mendengar apa yang kita ucapkan, tapi kita memberitakannya dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau dia mau dengar, kita sampaikan. Kalau nggak mendengar, kita jangan paksa dia untuk mendengar. Kita cari yang lain supaya orang lain juga bisa mendengar berita kabar baik, berita keselamatan dari Yesus. Karena negara kita negara yang melindungi. Ya, konstitusi kita melindungi sehingga kita bisa menceritakan iman kita. Asal jangan paksa dan jangan juga ada intimidasi di sana. Kita memberitakan dengan baik
sehingga orang yang mendengarnya juga bisa menerimanya. Kalau ada orang lain yang tidak suka, ya itu tidak ada masalah. Yang penting orang yang mendengar ucapan kita itu tidak tersinggung, dia senang. Nah itu kunci dalam penginjilan, saudara. Mari kita berdoa supaya kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu mengalir atas kami, supaya kami tetap memberitakan Injil dengan hikmat Tuhan, dengan urapan roh, dalam pimpinan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya, haleluya, amin.